warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salwa Nabilah dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Lamongan. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG dan Penginderaan Jauh dengan kode MK KKBT 249 yang memiliki bobot sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah SIG dan Penginderaan Jauh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Lamongan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang konsep dasar penginderaan jauh, keterampilan dalam memproses data citra satelit yang meliputi kalibrasi radiometrik, koreksi geometrik, koreksi atmosfer, interpretasi dan klasifikasi citra satelit, serta menyajikan hasil pengolahan citra satelit ke dalam sistem informasi geografis. Mata kuliah ini akan membahas beberapa materi pembelajaran, antara lain yang pertama yaitu pendahuluan mengenai sejarah, konsep, dan sensor dalam penginderaan jauh. Yang kedua, metode koreksi citra satelit terdiri dari koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Yang ketiga, pengolahan citra satelit meliputi interpretasi dan penggunaan formula pada citra satelit. Yang keempat, klasifikasi citra satelit, yaitu metode klasifikasi citra satelit seperti terbimbing dan tak terbimbing, dan metode pengujian klasifikasi. Yang kelima, yaitu konsep tentang sistem informasi geografis atau SIG, meliputi mengenai komponen, format, fitur, dan integrasi data. Untuk yang keenam, yaitu pengolahan data dalam SIG, mengenai konversi data, topologi, struktur data, dan basis data atribut pada SIG. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu materi penginderaan jauh akan disampaikan sebelum UTS dan materi SIG akan disampaikan setelah UTS. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Teknik Sipil yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 3 CPL. Yang pertama yaitu menguasai dan dapat mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis, evaluasi dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, yaitu mampu berpikir secara luas dan menyeluruh mengenai dampak aktivitas teknik sipil terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, yaitu memiliki kemampuan interpretasi dalam bidang ilmu teknik sipil terhadap berbagai bidang ilmu yang berkembang. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu memahami sejarah dan konsep dalam penginderaan jauh. Yang kedua, mampu melakukan koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Yang ketiga, mampu melakukan interpretasi dan klasifikasi terhadap citra satelit. Yang keempat, mampu memahami konsep dan definisi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang kelima,
mampu melakukan konversi data, topologi, dan juga basis data pada atribut. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, ada beberapa buku yang digunakan, yaitu buku yang berjudul Image Analysis, Classification, and Change Detection in Remote Sensing. Yang kedua, Physical Principles of Remote Sensing. Yang ketiga, ada website yang merupakan membahas tentang remote sensing yang disusun oleh Lalu Muhammad Jailani. Untuk referensi SIG menggunakan referensi buku berjudul Pedoman Praktikum Sistem Informasi Geografis yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Andalas. Dan tentunya ada juga referensi dari beberapa penelitian terbaru dari ahli-ahli penginderaan jauh dan SIG yang lain maupun dari diri saya sendiri. Untuk penelitian terbaru saya memiliki judul Analisis Peta Kekeringan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan menggunakan formula NDVI atau Normalized Difference Drought Index. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah MITSU, Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja pada tahun 2025. Penelitian ini mendapat pendanaan dari Hibah Dikti tahun 2024. Sistem pembelajaran pada mata kuliah SIG dan penginderaan jauh ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan penugasan melalui e-learning Unisla, yaitu pada Universitas Islam Lamongan. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekannya dilakukan sebelum UTS, 1 pekan UTS, dan 7 pekan berikutnya sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah SIG dan penginderaan jauh ini berdasarkan dari penugasan UTS dan UAS. Untuk penugasan, ada 2 tugas besar, yaitu tugas individu yang terdapat pada sebelum UTS dan tugas kelompok yang terdapat pada sebelum UAS. Tugas individu membahas tentang citra satelit dan pengolahannya, di mana penilaiannya berdasarkan hasil pengolahan dan penggunaan formula pada citra satelit resolusi menengah. Sedangkan tugas kelompok membuat output berupa peta dari citra satelit resolusi tinggi lengkap dengan informasi pada wilayah citra satelit tersebut berada, di mana penilaiannya berdasarkan digitasi yang dilakukan oleh mahasiswa apakah sudah sesuai atau belum, dan presentasi hasil peta yang telah dibuat oleh seluruh anggota kelompok. Untuk UTS dan UAS dilakukan dengan menjawab soal essay yang bertujuan untuk mengukur pemahaman teori dari mata kuliah SIG dan penginderaan jauh. Pembobotan nilai pada mata kuliah ini adalah absensi kehadiran sebesar 15%, penugasan sebesar 40%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 20%. Jadi, total pembobotan bernilai 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah S3 dan penginderaan jauh ini untuk mahasiswa Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Lamongan. Berikutnya merupakan cuplikan dari pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita memasuki
semester baru yang mana mata kuliah baru juga. Dan mata kuliah ini berada di semester 4. Oke. Nah, mata kuliahnya Remote Sensing dan SIG. Atau bahasa Indonesianya Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Nah, ini ada beberapa bab untuk mata kuliah ini. Untuk yang remote sensing, untuk penginderaan jauh, ini ada 6 bab. Ini akan kita pelajari di sebelum UTS. Setelah UTS, kita belajar tentang SIG-nya dari nomor 7 sampai 10. Oke ya. Untuk yang hari ini kita akan membahas tentang yang pertama dulu, Principles of Remote Sensing atau konsep dasar dari penginderaan jauh. Nah, kalian tahu ini apa? Ini apa namanya? Oke, Maps ya, Google Maps. Jadi ini adalah salah satu produk dari penginderaan jauh. Ini diambil dari citra satelit dan kemudian menjadi peta. Nah, ini adalah salah satu produk dari remote sensing yang kemudian menjadi SIG. Nanti hasil akhir kita di semester akhir nanti kita akan membuat suatu peta dari citra satelit, gitu ya. Sekarang kita belajar dulu apa itu remote sensing atau penginderaan jauh. Ini kita perbesar dulu. Nah, penginderaan jauh itu apa sih? Ini kita pakai bahasa Inggris ya, biar kalian bisa bahasa Inggris. Oke? Nah, ini apa? Menurut kalian apa? Remote sensing atau penginderaan jauh itu apa? Belum tahu ya. Oke, jadi intinya adalah penginderaan jauh itu penggunaan gelombang elektromagnetik, radiasi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan informasi tentang laut, tanah, dan atmosfer tanpa kontak fisik secara langsung dengan objek, surface atau permukaan, atau fenomena yang sedang diamati. Oke? Nah, ini ada konsepnya. Jadi di penginderaan jauh ada 2 sensor. Oke? Yang pertama sensor pasif, yang kedua sensor aktif. Nah, yang pasif dia menggunakan sumber energi matahari. Sana ya, sumber energi matahari. Dari sumber energi matahari itu dipancarkan radiasinya ke objeknya atau ke targetnya. Ini. Kemudian dari target dipantulkan ke sensornya atau ke satelitnya. Dari satelitnya direkam, kemudian ditransfer ke penerima data. Oke. Jadi sensor pasif itu dari sumber matahari. Oke. Kemudian yang kedua ada sensor aktif. Sensor aktif ini dia berasal dari satelitnya itu sendiri. Oke. Jadi dari satelit dia memancarkan radiasi buatan, kemudian dipancarkan ke target atau objek, dipantulkan lagi ke satelitnya, kemudian baru dikirim ke penerima data. Oke. Jadi ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama pasif, kemudian aktif. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Nah, ini adalah spektrum elektromagnetik. Di sini di penginderaan jauh itu menggunakan yang namanya visible band atau gelombang tampak. Visible itu tampak, ya. Nah, ini yang tampak oleh mata. Dari 400 nanometer sampai 750 nanometer. Ini panjang gelombangnya. Oke. Ini adalah yang tampak oleh mata, warna yang tampak oleh mata. Ini cahaya tampak. Nah, biasanya yang digunakan selain cahaya tampak itu adalah near infrared atau biasa disebut NIR, near band. Itu gelombang elektromagnetiknya
panjangnya 750 sampai 2500 nanometer. Oke, nah biasanya semuanya ini digunakan untuk remote sensing atau penginderaan jauh ya. Nah, perbedaannya apa sih Bu? Penggunaan satelit sama UAV atau pesawat. Nah, yang pertama, kelemahan dari kelemahan dari satelitnya. Yang pertama, karena ketinggiannya itu sangat tinggi, karena dia di luar angkasa, maka spasial resolusinya apa? Rendah. Oke. Nah, kemudian kelemahannya lagi, dia untuk mengunjungi kembali di tempat yang sama itu lama. Makanya di sini disebut long revisit period. Nah, keunggulannya apa menggunakan satelit? Dia orbitnya stabil dan coveragenya luas. Oke. Nah, untuk yang pesawat atau UAV, dia kelemahannya adalah tracknya nggak stabil dan coveragenya kecil. Karena dia nggak setinggi satelit, maka dia coveragenya kecil. Hasil potretnya itu kecil, berbeda dengan satelit yang lebar, ya. Nah, keunggulannya apa tapi menggunakan UAV? Karena dia terbangnya rendah, maka resolusi gambarnya atau resolusi spasialnya itu tinggi. Jadi gambarnya sangat jelas kalau dibandingkan dengan satelitnya. Oke, nah kalian bisa memotret atau menghasilkan foto di tempat yang sama itu pendek jaraknya. Jadi terserah kalian mau kapan. Jadi nggak harus untuk mengulang. Oke. Nah, orbit sekarang. Orbit ada dua tipe orbit dalam remote sensing. Yang pertama geostationary, yang kedua polar. Untuk yang geostationary, ini dia berputar sejajar posisinya ya, di atas tepat ekuator. Apa garis ekuator itu garis apa? Khatulistiwa. Oke. Nah, jaraknya itu sebesar 36.000 km. Nah, kemudian yang polar. Yang polar ini apa artinya polar? Kalau dari atas, dari utara ke selatan, apa? Ya, vertikal. Tapi lebih tepatnya adalah kutub. Nah, polar itu artinya kutub. Jadi dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi dia berputarnya seperti ini. Kalau geostationary dia berputarnya seperti ini, ya. Nah, jaraknya ini lebih pendek dari si geostationary. Jadi dia berjarak dari permukaan bumi itu 1000 km. Jadi dia bisa berulang lebih banyak daripada si geostationary. Ini dia membutuhkan waktu 1,5 jam untuk full satu rotasi, hanya 1,5 jam. Oke, nah ini adalah gelombang pendek sama gelombang panjang. Ini adalah fakta dari radiasi elektromagnetik. Jadi cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi, ke permukaan bumi itu ada 3 sifat. Yang pertama, dia akan refleks. Apa refleks? Dipantulkan. Oke. Kemudian ada di absorb. Di absorb itu diapakan? Diserap. Oke. Kemudian sama ditransmisikan atau dilanjutkan. Jadi tergantung dari medianya. Jadi misalnya seperti air. Air itu sifatnya dia menyerap. Maka cahaya mataharinya itu diserap oleh air. Oke. Jadi ada 3 sifat, dipantulkan, diserap, sama dilanjutkan atau diteruskan, ya. Gantung medianya apa. Nah, ini contoh dari citra satelit atau image citra yang dihasilkan dari satelit. Ini yang pertama ada water. Water itu air. Kenapa air terlihat gelap di sini? Karena hampir semua energinya diserap oleh air, maka nanti air di citra itu akan terlihat gelap. Nah, kemudian di sini awan. Kenapa awan terlihat putih? Karena kebanyakan energinya dipantulkan. Oke. Untuk polusi dia akan tampak
ngeblur karena dia tergantung dari penyerapan propertinya. Nah, ini ada resolusi di remote sensing ada 4. Yang pertama spatial resolution, yang kedua spectral resolution, yang ketiga temporal resolution sama radiometric resolution. Untuk yang spasial ini, kalian pernah lihat suatu foto yang kalau kalian perbesar itu akan tampak kotak-kotak, ya kan? Ya, nah itu namanya pixel. Satu kotak itu namanya 1 pixel. Nah, 1 pixel itu mewakili spatial resolusi. Misal kalian punya kamera yang dia HD. HD kan berarti dia high resolution kan. Nah, itu di sini nanti yang menentukan high apa low-nya, tinggi apa rendahnya resolusi itu dari spatial resolution. Itu ya. Nah, ini ada suatu contoh image atau citra dengan resolusi 0,5 kali 0,5 meter. Jadi 1 pixelnya itu mewakili di bumi sebesar 0,5 kali 0,5 meter. Jadi sekitar setengah meter, jadi segini lah. Ini nanti jadi 1 pixel. Nah, jadi gambarnya akan lebih jelas daripada yang 80 kali 80 meter. Tidak tampak dia objeknya apa dalam satu kotaknya. Oke, karena ini satu kotaknya dia mewakili 80 kali 80 meter. Itu luas banget 80 kan? Nah, itu namanya spatial resolution atau resolusi spasial. Jadi dia tergantung pada ukuran terkecil yang bisa dideteksi oleh sensor satelit, ya. Nah, ini contoh dari citra satelit yang memiliki spatial resolution. Di sini yang rendah, ini yang pertama, ini yang rendah, ada 250 sampai 1000 meter. Ini Terra Motis. Yang menengah ini ada Landsat, Spot, sama ALOS. Yang tinggi ini ada Iconos, Whitbird, GeoEye, sama Worldview. Oke, nah ini biasanya dia berbayar kalau yang resolusi tinggi. Kalau yang medium atau menengah ini dia gratis. Nah, untuk yang spectral resolution, intinya adalah dia semakin banyak band, dia semakin bagus. Nah, karena di sini jika dia menjadi satu RGB-nya, jadi dalam satu gambar itu pasti ada RGB, red, green, blue, yang dia bisa membentuk warna-warna nanti, warna-warna foto. Nah, itu kalau dijadikan satu tanpa dipisah sebelumnya, dia akan menghasilkan warna hitam putih. Nah, kalau dipisah dulu, biru sendiri, hijau sendiri, merah sendiri, kemudian nanti ditumpuk, beda ya, disatukan sama ditumpuk beda ya, itu akan menghasilkan suatu warna, foto atau image yang berwarna. Jadi nanti ketika 3 band ini ditumpuk, itu akan menjadikan suatu warna, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini yang multispektral, yang dia hanya memiliki beberapa band. Yang ini, yang bawah, dia hyperspektral. Dia memiliki banyak banget band, jadi banyak pilihannya. Nah, ini contoh yang tadi. Nah, yang paling umum Landsat 8 atau Landsat 9 itu dia memiliki 10 sampai 11 band. Nah, untuk yang temporal ini kan dia artinya tempo ya. Tempo itu berarti waktu. Oke. Nah, dia berapa kali dalam beberapa hari dia mengambil objek yang sama. Misalnya di sini contohnya Landsat ini per 16 hari dia mengambil objek yang sama. Jadi misalnya Landsat 8 mengambil hari ini jam 11 di Unisla. Nah, 16 hari kemudian dia akan mengambil
objek yang sama juga di Uniswa juga gitu. Jadi per 16 hari itu Landsat, dan itu konsepnya sama untuk beberapa citra satelit. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk yang polar, satelit yang menggunakan orbit polar tadi, dia bisa maksimum 2 kali dalam sehari. Kalau yang geostationary, dia per jamnya itu bisa beda-beda karena dia akan lama kan. Nah, kemudian yang keempat, resolusi radiometrik. Intinya adalah berapa banyak piksel yang digunakan dalam citra tersebut. Berapa banyak bit dalam satu piksel. Nah, gitu maksudnya. Nah, bit ini yang mewakilkan grayscale. Jadi ini misalnya ini ya, dia ada 8 bit. 8 bit ini dia cara menghitungnya 2 pangkat bit itu sendiri. Jadi kalau 8 bit berarti 2 pangkat 8, hasilnya 256 pixel value. Di sini berarti dia ada 256 grayscale. Jadi warna hitam, warna abu-abu tua, abu-abu muda, sampai putih. Jadi per bandnya itu nanti terlihatnya tuh hitam putih. Tapi kalau udah ditumpuk nanti menghasilkan suatu warna, ya. Nah, kalau yang ini dia hanya 2 bit. Berarti kan ngitungnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti dia di sini hanya ada hitam, abu-abu gelap, abu-abu sama putih. Itu aja. Dan itu akan menghilangkan suatu objek, ya kan? Bedanya kan kelihatan ini kan? Yang ini dia terlihat, yang ini dia nggak terlihat. Oke, jadi kesimpulannya adalah semakin banyak bit, maka semakin bagus image yang kita punya, citra yang kita punya. Di sini ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ada tugas untuk minggu depan. Oke, tugasnya adalah silakan mendownload citra satelit berdasarkan rumah kalian masing-masing. Oke, jadi rumah ya, bukan kos atau pondok, bukan, rumah. Kemudian cara downloadnya nanti akan saya share di Spada Uniswa. Oke, nanti downloadnya ada di website ini, earthexplorer.usgs.gov. Oke, nah tugasnya yang pertama ini, jelaskan sensor apa yang digunakan citra itu, berapa resolusi spasialnya, berapa resolusi spektralnya, kemudian berapa resolusi temporalnya. Itu ya, dikumpulkan hari Jumat 13 Juni 2025. Oke, ada yang tanyakan tentang tugasnya? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, terima kasih. Kita akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran dari mata kuliah SIG dan penginderaan jauh yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah SIG dan penginderaan jauh untuk Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Lamongan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan teman sejawat, mahasiswa, dan semua pihak yang telah berperan pada seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.